Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, Faroid ini ilmu waris ya, ilmu waris. Jadi ilmu yang digunakan untuk melaksanakan pembagian harta warisan gitu loh, sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Nah, itu ilmu faraid atau ilmu waris. Definisi ilmu waris ini atau ilmu faraid ini ya macam-macam lah ya, tergantung sudut pandangnya dari masing-masing kita. Nggak harus sama seperti yang saya ucapkan. Itu tidak ya. Nah, dasar hukum daripada ilmu waris itu surat An-Nisa 11, kemudian surat An-Nisa 12, dan surat An-Nisa 176. Nah, surat An-Nisa yang 11 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi waladikum lidzakari mithla hadzal unsayayin. Fa in kunna nisaan fauqa snataini falahunna thulutha ma tarok. Wa in kanat ya wahidatan falahan nisfu wala abawaihu likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warithuhu abawahu fali ummihi sudus mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Abaukum wa abnaukum la tadra'una ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Jadi Allah itu mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua ya, bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, ya, dan diwarisi kedua orang tuanya, mempunyai berapa saudara, ibunya mendapat 1/6, warisan maksudnya warisan tersebut dibagi setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau yang dilunasi utangnya ya. Yaitu tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui bagi Maha bijaksana. Nah, ini dasar hukum ilmu faraid, surat An-Nisa 11, 12, dan 176 ya. Nah, itu dasar hukum faraid. Nah, kata faraid
itu sendiri sebenarnya dari kata al-furuj, ya. Artinya ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditetapkan secara pasti oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang tercantum dalam firman Allah surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Nah, itu loh. Kayak gitu. Bahkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah itu bersabda, ta'allamul faraidu, ya, wa'allamuhan nas, wa'allamuhan nas, ya, ta'allamul faraidu wa'allamuhan nas. Artinya pelajari ilmu faraid dan apa? Ajar. Jadi wa'allamuhan nar, ajarkanlah kepada manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu faraid itu dimiliki oleh kita semua. Karena kita yang laki calon suami orang, yang perempuan calon istri orang, yang laki juga bisa suatu saat menjadi ayah, yang perempuan suatu saat bisa menjadi ibu. Nah, itu berpotensi untuk menjadi ahli waris. Bisa juga sebagai penerima waris, bisa juga nanti sebagai ahli warisnya gitu loh, ya. Jadi ini penting, jangan sampai kita ini sholat beragama Islam tapi tidak tahu ilmu faraid. Jadi ini salah satu kompetensi lah, ya, salah satu kompetensi yang harus ada di dalam diri kita. Apa itu? Ya, ngerti tentang pembagian warisan gitu loh. Jangan sampai kita hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat tapi tidak tahu pembagian warisan. Nah, ini nanti biar kita gimana ini? Konyol juga, ya. Ya, setidak-tidaknya tahulah kalau suami itu berapa, istri berapa, ayah berapa, ibu berapa, ya, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa. Setidak-tidaknya itu tahulah, itu ada pengetahuan di dalam diri kita. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, tujuan daripada ilmu faraid ini adalah membagi harta, ya, harta warisan itu secara adil dan sesuai syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, itu agar tidak terjadi konflik. Jadi apa maksudnya? Mencegah perselisihan di dalam keluarga. Bisa loh, ya. Sekarang ini zaman sudah modern, ya kan. Kebanyakan orang sangat tinggi, bahkan number one, ya, ketergantungannya dengan harta. Padahal sesungguhnya kita ini harus menggantungkan diri kepada Allah SWT. Karena itu tadi, ya, Allah itu yang memiliki kerajaan langit dan bumi, segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ini yang maha pemilik berkah, ya, penguasa segala langit, ya. Allah itu maha kuasa dan mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu tahu sesuatu yang wujud dan tidak wujud. Nah, gitu loh. Jadi kita sebenarnya itu saja. Oke, kita kembali kepada tujuan tadi. Yang kedua, apa tadi? Mencegah perselisihan keluarga.
Ini ya. Kemudian yang ketiga, ya kita ini kalau mengeterapkan pembagian warisan secara tepat, ya sesuai ketetapan yang Allah sudah putuskan, tidak lain dan tidak bukan, ya kita ini menjalankan perintah Allah, karena itu memang perintah Allah gitu loh. Lah kalau sampai kita membagi harta waris, ditanya sama orang, kemudian kita asal aja bagi tidak sesuai ketentuan dan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya itu namanya ngawur gitu loh. Dan tidak menjalankan perintah Allah. Nah, jadi melakukan pembagian harta warisan sesuai ketentuan dan ketetapan yang sudah Allah tetapkan itu termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat yaitu ketika kita ya melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, berarti kita ini menjaga hak setiap ahli waris gitu loh. Makanya ini menjadi bagian yang penting gitu loh para mahasiswa gitu loh. Jadi itu ya. Nah, inilah 4 tujuan utama di dalam ilmu faraid. Nah, ada beberapa hal ya yang perlu dipahami. Ada beberapa kompetensi ya yang harus dipenuhi oleh kita ketika kita mau melaksanakan pembagian harta waris itu. Harus tahulah ruang lingkupnya kira-kira gitu. Yang pertama rukun waris. Nah, rukun waris ini ada 3 ya setidaknya. Itu yang pertama muwaris. Muwaris itu apa sih? Muwaris itu orang yang meninggal. Itu namanya muwaris. Kemudian yang kedua namanya warid. Warid itu apa? Warid itu orang yang menerima waris. Jadi orang yang menerima waris itu namanya warid. Itu ya. Nah, kemudian harta peninggalannya itu apa namanya? Itu namanya maurud atau tirkah. Tirkah itu harta peninggalan ya, harta peninggalan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua syarat waris. Nah, syarat waris itu yang pertama pewaris itu benar-benar sudah meninggal. Jangan ngawur loh, nanti masih hidup dibilangnya sudah meninggal. Dengan cara apa? Karena pengen cepet dapat harta warisan, bapaknya dibuat surat kematian. Nah, bapaknya diungsikan ke desa lain, kemudian woro-woro, bapak saya sudah meninggal, bilang gitu kan. Lalu dibuatkan surat meninggal dunia. Supaya apa? Begitu sudah disampaikan surat kematiannya, ini sekarang waktunya sudah untuk melaksanakan pembagian harta waris. Disampaikan, kebetulan misalnya saudaranya di situ semua. Supaya itu namanya modus pembohongan, itu tidak dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan syarat menerima warisan namanya. Kenapa? Sudah berbohong. Pewaris itu harus dapat dibuktikan benar-benar telah meninggal dunia. Kemudian ahli waris. Ya, syarat yang kedua
ahli waris itu masih hidup saat pewaris meninggal dunia gitu loh ya. Jangan pula nanti anaknya 3, yang 2 masih hidup, laki semua ini misalnya, yang 1 sudah meninggal. Nah, kemudian dilakukan pembagian harta waris. Nah, anak yang 1 dapat ya karena masih hidup ya kan, nomor kedua ya dapat, yang ketiga sudah mati dapat juga. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang namanya ahli waris itu masih hidup ketika pewaris meninggal dunia itu ya. Kemudian syarat pewaris yang ketiga itu tidak ada penghalang waris. Apa maksudnya? Maksudnya ahli waris itu ya akan menerima warisan kalau tidak ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Misalnya dari 2 orang, yang 1 agamanya Islam, anaknya 2 kan. Nah ini yang pewarisnya sudah meninggal, anaknya 2 ya kan. Yang 1 laki-laki, yang 1 perempuan. Yang laki ini agamanya Islam, yang perempuan diambil orang lain masuk agama lain, misalnya agama Kristen, yang nggak dapet gitu loh, karena ada penghalang. Nah gitu loh. Nah itu 1. Jadi perbedaan agama penghalangnya itu. Yang kedua, penghalangnya apa? Penghalangnya itu pembunuh terhadap pewaris. Misalnya begini, ada bapak ya, ibu, anaknya 2. Nah, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, anaknya 2, kaya raya ya kan. Karena kaya raya, nah anak 2 ini, yang 2 orang ini, yang 1 meninggal dunia, tinggal 1 orang, yang 1 ini sudah berkeluarga, tapi hidupnya ya nggak sekaya bapaknya gitu. Nah, tiba-tiba ada persoalan hukum anak ini tadi, karena merasa tidak mampu menyelesaikan, karena duitnya sedikit kali ya, tiba-tiba membunuh, punya niat jahat, membunuh bapaknya tadi. Tujuannya apa? Biar saya ini nanti dapat warisan, saya dapat duit, saya jadi kaya raya, masalah saya selesai. Dibunuhlah bapaknya. Maka si anak tersebut tidak dapat warisan karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Membunuh pewarisnya. Bapaknya tadi dibunuh gitu loh. Nah, penghalang yang kedua, budak dalam konteks klasik. Budak dalam konteks klasik itu apa sih artinya? Ya mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak seberapa, hampir tidak ada ya. Budak dalam konteks klasik ini jadi penghalang itu karena pada zaman dulu, termasuk Romawi kuno dulu, perbudakan itu menjadi perilaku ya, struktur sosial berkembang di masyarakat dan menjadi bagian sosial dan ekonomi masyarakat. Nah gitu, sehingganya ya misalnya seorang bapak, seorang ibu punya anak 2, yang 1 anaknya laki-laki, yang kedua anaknya perempuan, punya budak lagi. Nah, punya budak ya kan, ya akhirnya jadi penghalang budak itu, tidak menerima warisan. Nah kira-kira seperti itu masalah syarat waris. Terus kemudian yang berikutnya golongan ahli waris. Nah ya, nah golongan ahli waris ini ada 3 juga ya. Yang pertama namanya ashabul furud.
Nah, ini ya, ini golongan ahli waris ya. Pertama ashabul furud, artinya penerima bagian pasti, penerima bagian pasti yang mendapat bagian tertentu. Ini pasti, tentu artinya nggak boleh diubah-ubah, yang sesuai ketentuan ini ya. Nah itu jadi suami yang dapat itu ya, kemudian istri, kemudian ayah, kemudian ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudara kandung. Nah ini ya. Nah itu namanya ashabul furud. Nanti ketentuan pembaginya itu ada setengah, ya, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 1/16, 2/3. Ini pembagi pembilangnya nanti. Nanti kita kalau udah masuk dihitung-hitung kita bahas lah ya. Nah itu, jadi suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, saudara kandung ya. Nah itu ya. Ini namanya ashabul furud, penerima bagian pasti gitu ya, ashabul furud. Jadi itu. Kemudian yang kedua as-sabah. Nah, yang kedua namanya as-sabah. As-sabah itu penerima sisa. Penerima sisa artinya apa ya, setelah harta warisan itu dibagi sesuai ketentuan ashabul furud tadi, suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, saudara kandung, ya, yang tadi itu yang setengah, seperempat, 1/8, 1/3, 1/16, 2/3, ada sisanya, ternyata masih ada sisa. Nah itulah yang disebut dengan ashabah, penerima sisa. Penerima sisa siapa itu? Anak laki-laki, ya dah. Kemudian saudara laki-laki, kemudian yang ketiga paman. Ashabus sibah, as-sabah namanya ya, as-sabah. Kemudian yang ketiga zawil arham. Zawil arham ini siapa? Golongan ahli waris yang mana ini zawil arham itu? Golongan ahli waris kerabat jauh. Zawil arham itu kerabat jauh jika tidak ada dua golongan di atas tadi. Siapa? Ashabul furud dan as-sabah. Jika tidak ada ashabul furud, penerima bagian yang pasti, siapa itu? Suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, saudara kandung. Kemudian as-sabah, penerima sisa, siapa itu? Anak laki-laki, saudara laki-laki, ya toh? Kemudian paman, tidak ada itu, maka golongan yang berikutnya yaitu zawil arham atau kerabat jauh. Nah inilah para mahasiswa yang harus dipahami oleh kita semua. Jangan sampai kita tidak tahu ya. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir yaitu bagian-bagian warisan, bagian-bagian warisan. Bagian warisan itu pertama setengah ya. Kemudian 1/4, yang saya bilang tadi, setengah, 1/4 ya, 1/8. Kemudian 1/3, 1/16, 2/3. Dihafal juga bisa lah. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/16, 1/2/3. Itu bagian. Patokan lah. Kalau bilang mungkin dalam ilmu itu namanya koefisien pembaginya, gitulah kira-kira pembaginya gitu. Setengah itu siapa mendapat?
Nah, maksudnya apa? Siapa yang mendapat setengah itu siapa gitu loh. Yang mendapat seperempat itu siapa, yang mendapat seperdelapan siapa, yang mendapat sepertiga itu siapa, yang mendapat seperenam belas siapa, yang mendapat dua per tiga itu siapa. Yang mendapat setengah itu suami, itu tanpa anak, satu anak perempuan, itu setengah. Suami tanpa anak, satu anak perempuan, tuh dapatnya berapa? Setengahnya dari harta warisan yang ada itu. Kemudian seperempat. Seperempat itu siapa? Ya, yang menerima ini suami ya. Ada anak ya. Kemudian istri tanpa anak. Yang memperoleh seperempat itu siapa? Suami ada anak, istri tidak ada anak. Nah ini. Kemudian seperdelapan. Seperdelapan siapa yang menerima? Istri ada anak. Kalau tanpa anak berapa? Seperempat. Kalau ada anak seperdelapan. Itu istri. Kemudian sepertiga siapa yang menerima itu? Ibu. Ibu tanpa anak dan tanpa saudara. Ibu tanpa anak dan tanpa saudara itu sepertiga, itu dapat pembagiannya segitu ya. Kemudian yang berikutnya berapa? 1/16. Nah 1/16 ini yang memperoleh adalah ibu ada anak, ayah ada anak. Kemudian 2/3 siapa yang dapat? 2/3 itu 2/3 itu dua anak perempuan atau lebih. Saya kerasin ini suaranya karena ada orang itu jualan ikan bawa mobil, ayo ikan harganya ini, aduh di depan rumah kenceng banget suaranya sehingga saya kuatin tadi barusan ya. Nah itu ingat ya, bagian-bagian warisan itu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 1/16, 2/3. Nah siapa yang dapat itu tadi udah saya ini, nanti dicatatlah di rumah, ditulis-tulis supaya bisa apal gitu. Kalau ditulis tuh biasanya diingetan kita itu rada lama nyimpennya, walaupun kakek-kakek masih ingat, oh dulu pernah ditelangin Waroid saya sama Pak Haji Sulaiman misal ini, saya ingat itu berapa itu, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, 1/16, 2/3. Nah setengah itu siapa aja? Suami tanpa anak, satu anak perempuan, nah, gitu terus dan seterusnya, hafal ya. Kemudian yang berikutnya urutan pembagian ya. Urutan pembagian ini ada 4 juga. Yang pertama apa? Kalau pewarisnya sudah meninggal dunia, yang harus dilaksanakan apa? Pertama biaya pemakamannya, ya kan? Biaya pemakaman ini dikeluarin. Kemudian kalau yang pewarisnya punya hutang, ya hutangnya dilunasin dulu. Jangan utang belum dilunasi, hartanya sudah dibagi-bagi. Jadi hartanya dibagi-bagi, biaya pemakamannya nggak dikasih, ya nggak bener itu. Biaya pemakaman dulu dikeluarin ya. Kemudian biaya pelunasan utang pewarisnya itu, ya kan? Kemudian yang berikutnya kalau ada wasiat, ingat lo ya, wasiat ini beda loh dengan warisan. Wasiat ini yang menerima wasiat itu bukan anak loh, biar orang lain. Ingat ya. Jadi bukan ahli waris. Kalau bapaknya yang meninggal, dia punya wasiat, itu nggak boleh ke anaknya, harus orang lain. Beda itu, nanti anaknya sendiri diwasiati terus terima, ya enggak. Menerima wasiat itu harus orang lain gitu loh ya.
Nah, wasiat ini ada ketentuan-ketentuannya. Berapa yang harus dihitung? Yaitu 1/3 dari warisan. Selebihnya itu tidak. Selebihnya itu tidak masuk dalam pos pengeluaran gitulah, pos pengeluaran yang sesuai ketentuan. Yang sesuai ketentuan ya 1/3 wasiat kalau ada wasiat. Misalnya pewaris ini ada wasiat, nanti kalau saya meninggal tolong 1/3 dari uang saya milik ini kasihkan sama si Jainal misalnya. Ya, karena dia termasuk orang baik dengan saya, dulu pernah bekerja dengan saya, tapi keadaannya masih begitu, masih miskin. Kalau sampai saya meninggal kasih ya dia 1/3-nya. Nah, itu wasiat namanya. Bukan wasiat kepada anaknya, enggak ya. Kemudian baru dilakukan pembagian harta warisan. Nah, itu urut-urutannya kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ilmu hitung faraid. Nah, ini bagian ini bagian yang sangat penting dan fundamental diketahui bersama. Jadi untuk melakukan hitungan-hitungan itu kita harus tahu dulu. Untuk sampai ke tahap melakukan pembagian terhadap harta warisan itu kita harus tahu dulu gitu loh. Apa? Tentukan dulu asal masalahnya. Tentukan. Misalnya begini. Ini satu keluarga, anaknya 5. Laki-laki 3, perempuan 2, ya kan? Kemudian ayah dan ibu. Ayahnya meninggal, berarti tinggal ibunya dengan anaknya yang laki 3, yang 2, 3. Nah, kemudian di situ ada masalah. Apa masalahnya? Ya, karena bapaknya meninggal, punya utang. Utangnya berapa misalnya? Diperkirakan misalnya dia punya duit misalnya 200 juta, ya kan? Ladangnya 4 hektar. Nah, tapi dia punya utang berapa? 20 juta. Kan ada masalah itu. Nah, itu diidentifikasi dulu ya, ditentukan dulu asal masalahnya. Kemudian menentukan bagian yang tetap. Bagian yang tetap itu ya tadi itu apa namanya? Ashabul urut tadi. Jadi ada ayah, ibu, ya kan? Bagian yang tetap, yang menerima tetap. Masih nanti kalau memang situ nggak ada, kemudian masih ada sisa, ya kemudian menghitung sisanya, menentukan bagian yang tetap karena masih komplit ya, nanti dihitung berapa sisanya, itu ya. Kemudian aul jika kurang setelah dihitung-hitung, kemudian yang terakhir pat atau jika lebih. Nah, inilah beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk pertemuan yang kedua ini. Nanti kalau ada perintah dari saya, saya ini. Nah, karena jumlah mahasiswanya ada berapa itu? 14 atau berapa? Saya hitung sekiranya itu berapa. Pertemuan minggu depan, materi yang saya sampaikan ini nanti jenengan rangkum, kemudian nanti presentasi di depan saya minggu yang akan datang, karena kita tatap muka ya. Perintah tugas dari saya, apa yang saya sampaikan tadi di resume ya, kemudian untuk menjadi bahan mahasiswa presentasi di depan saya. Waktunya 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.